Pemirsa Carang TV, kita kembali pada acara bincang-bincang kita dan kita akan elaborasi lebih jauh bagaimana pemerintah Kota Ambon khususnya Satgas COVID-19 dan tentunya Dinas Kesehatan untuk terus memantau dan menanggulangi penyakit ini, penyakit yang baru nih kalau menurut Ibu Kadis. Dan juga dari DPRD, Ibu Kadis bisakah dielaborasi peta penyebaran COVID-19 di Kota Ambon saat ini? Terima kasih para pemirsa yang berbahagia, selamat sore. Jadi begini Pak John, peta dibagi oleh nasional dari Satgas Nasional itu berdasarkan sonase untuk menggambarkan tingkat artinya tingkat kerawanan atau tingkat kedaruratan daripada COVID ini sendiri. Apakah dia berbahaya, kemudian dia masuk dalam sedang atau kurang seperti itu. Jadi kalau kita ada 4 peta sonase untuk dipetakan, yaitu ada zona merah, kemudian zona orange, zona kuning, zona hijau, dan yang tidak berdampak. Ada daerah-daerah yang sama sekali tidak berdampak terhadap Ibu bisa sebut di 5 COVID. kecamatan kita ini? Untuk Kota Ambon semua berdampak dan masuk sebagian besar ada di zona orange. Oleh karena itu dia menggambarkan seluruh kondisi Kota Ambon itu berada di zona orange. Orange itu dari merah dia mau menuju ke kuning. Ke kuning. Jadi yang sangat berisiko itu sangat berisiko merah, kemudian kurang berisiko atau risiko sedang itu orange, kemudian risiko ringan itu kuning, dan tidak berisiko atau hijau, dan ada yang tidak berdampak. Kita masuk di risiko sedang itu dengan zona orange. Dengan skor itu 1,91. Sebelumnya di 2 minggu lalu kita Ibu, punya maksudnya skor 1,91 itu pembagian skor. Jadi dari pusat memang ada 15 indikator penilaian untuk suatu zona-zona risiko ini. Jadi ada 15 indikator itu dia dinilai dari indikator epidemiologinya, indikator kesehatannya, dan indikator ketersediaan sarana prasarana terhadap kondisi COVID ini. Jadi itu, tapi dipetakan di dalam 3 indikator yang paling penting yang sangat berpengaruh, yaitu pertama positivity rate. Jumlah positif pasien yang terkonfirmasi positif. Jadi misalnya dari 100 orang yang kita swab, kemudian ada 20 yang terkonfirmasi positif, itu disebut dengan 20% positivity rate-nya. Sedangkan angka positivity rate nasional atau dianjurkan oleh WHO itu harus di bawah 5%. Itu baru dianggap tingkat penularan itu dapat dikendalikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tingginya angka kesembuhan. Di Kota Ambon kita punya angka kesembuhan sudah sangat tinggi, itu 83%. Dan turunnya angka kematian, rendahnya angka kematian. Untuk Kota Ambon sebelumnya kita 1,1%, tapi dia sudah naik ke 2,4%. Karena kasus kematian minggu kemarin, dalam minggu ini saja ada 2 kasus kematian. Hari Senin dan hari Kamis subuh itu ada 2 kasus kematian. Minggu sebelumnya juga ada 2 kasus kematian. Ini yang sangat mempengaruhi besar di sonase. Sabar, beta potong situ Ibu. Ambon, ini angka kematiannya jadi penting. Ya. Jangan sampai orang dari Maluku Tengah datang berobat di sini, mati di sini, lalu bilang matinya di Kota Ambon. Itu kita lihat dari kalau kematian berdasarkan lokasi di mana orang, dan dia terpapar lokasi di situ. Pasien, lokasi pasien. Jadi Kota Ambon sendiri 39. Untuk Provinsi Maluku 58 kalau kita salah untuk kasus kematian. Dan terbanyak ada di Kota Ambon karena memang populasi terbanyak yang terkonfirmasi itu ada di Kota Ambon. Yang tadi Pak John bilang 3.000 sekian itu itu yang jadi dari sonasi angka kematian itu dia sangat berpengaruh. 2 minggu lalu kita ada di angka 2,14, 2,14. Jadi 0 sampai 1,8 itu zona merah. 1,9 sampai 2,4 itu zona orange. 2,5 sampai 3 itu di zona kuning. Jadi kita pernah 2 minggu lalu ada di 2,14 itu di zona orange. Kemudian minggu lalu itu ada 2 kasus kematian, kita turun lagi zonanya, turun skornya, tapi masih ada di zona orange. Jadi, baik Ibu, jadi sekarang kita di 1,91. Ya, apakah ukurannya dari kasus kematian saja?
tadi beta sudah bilang, ada 15 indikator, tapi yang berpengaruh besar itu ada poin-poin yang dihitung. Dan poin penyumbang pengaruh terbesar untuk menentukan suatu zonasi ada di angka kematian. Dianggap kita harus bisa mengendalikan masyarakat sehingga tidak meninggal dengan COVID ini. Oleh karena itu apa? Kalau misalnya masyarakat ini ada di komunitas, artinya penyakit ini ada di masyarakat, di komunitas. Jadi kalau misalnya cepat ditangani, artinya masyarakat kalau misalnya merasakan gejala-gejala yang mulai menampakkan gejala, harus cepat berobat sehingga tidak menyebabkan kematian. Yang tadi beta bilang, kalau misalnya ada komorbid, mungkin COVID-nya bisa sembuh sehingga tidak menyebabkan kematian, seperti itu. Kita kendalikan COVID-nya seperti itu. Tapi karena akhir-akhir ini semakin kritis orang, sudah semakin gawat, baru pasien dibawa ke rumah sakit. Jadi beberapa kasus kematian ini itu sudah pasien hanya masuk 1 hari. Ada yang pada saat minggu lalu saya sementara di rumah sakit, waktu itu ada salah satu pejabat Pemkot yang meninggal. Ya, sementara ada pasien masuk tidak sampai 1 jam sudah meninggal. Jadi waktu itu terjadi 2 kasus kematian di dalam 1 hari. Itu karena sudah terlambat penanganan? Ya, karena masyarakat enggan untuk ke rumah sakit dan itu juga berpengaruh di angka kunjungan puskesmas. Ini menarik Ibu, ini menarik Ibu. Karena di luaran, beta sendiri di SMS, di WA, Bapak John, kalau sakit jangan di rumah sakit. Toh, berobat di rumah saja. Jangan sampai Ale masuk rumah sakit langsung dibungkus COVID. Kan, Ini menyebar. Isu ini menyebar. Itu hoax, Pak John. Beta mau ke Ibu Eli dulu. Kalau Ibu Kalis tadi katakan itu hoax. Bagaimana dari Dewan Perwakilan melihat hal ini? Artinya ada keengganan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit karena takut begitu mereka masuk langsung di COVID. Silakan Ibu Eli, silakan. Sebenarnya sebagai wakil rakyat kalau ada penyebaran isu yang seperti ini juga kan sebenarnya kita juga miris ya, sangat disayangkan bahwa isu-isu ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ini sangat menyesatkan masyarakat ya. Sehingga berkali-kali ketika kita di kantor kalau rapat-rapat komisi dan lain sebagainya, selalu saya sampaikan bahwa mari kita membantu pemerintah kota lewat apa yang kita sampaikan kepada masyarakat mungkin akan menjadi sebuah penyejuk kepada mereka dengan apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, isu-isu yang seperti itulah yang sangat menyesatkan sebenarnya Pak John. Sehingga saya mau bilang bahwa keberadaan kami di Dewan juga selalu dipertanyakan seperti itu dan ini Ibu Ketua, ini sembatul, ini begini, ini begini. Nah, selalu kami sampaikan. Nah, untuk itulah kenapa kita dengan mitra, dengan Ibu Kadis ya, dengan seluruh satuan tugas COVID ini selalu harus berkoordinasi itu supaya kita mendapatkan data-data yang real dan informasi yang akurat untuk nanti kita berbagi kepada masyarakat. Karena kita juga tidak bisa menyampaikan hal-hal yang di luar ini kita juga. Kita apalagi ini menyangkut kesehatan kan. Jadi harus punya data yang otentik baru kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Nah, inilah kenapa selaku wakil rakyat saya selalu bilang kalau ada yang datang di kantor mempertanyakan hal itu lewat teman-teman di komisi dan lain sebagainya, kita selalu satu, jawaban kita itu sama gitu, karena kita selalu berkoordinasi dengan satuan tugas COVID di Kota Ambon. Hearing kita juga setiap saat dengan Dinas Kesehatan. Kita punya pansus COVID juga ada. Nah, kenapa kita bentuk pansus supaya kita lebih tahu, lebih detail lagi apa yang dibuat oleh pemerintah kota lewat satuan tugas mereka. Nah, itulah bentuk-bentuk kerja yang selama ini kami lakukan di Dewan untuk memantau perkembangan penyebaran COVID ini lewat satuan tugas dan pengawasan kita itu sangat melekat kepada kinerja apa yang dilakukan oleh pemerintah kota. Iya, baik. Jadi Ibu, memang begitu Pak John. Jadi kami pernah dikomplain gitu, kenapa kok beta pun bapak susah 1 tahun ini seng keluar rumah, waktu meninggal kok divonis COVID gitu.
Padahal setiap pasien yang masuk itu pasti untuk menegakkan diagnosa itu kita pakai 2 untuk Kota Ambon. Itu kita pakai real time PCR yang diperiksa di BTKL, tapi itu membutuhkan 2-3 hari. Kemudian ada di rumah sakit yang disebut dengan tes TCM, tes cepat molekuler. Jadi kadang dong bilang, ih kamu katompung orang tua tes itu 3 hari baru keluar, kenapa waktu meninggal tes cuma 1 jam keluar, itu menggunakan TCM, tes cepat molekuler. Dan hasilnya sama dengan tes swab atau real time PCR. Nah, kenapa sampai dia punya orang tua yang pernah keluar tapi divonis dia terkonfirmasi COVID? Karena orang tuanya itu tinggal di dalam situ, ada anak-anak muda, ada orang yang bekerja, orang yang melakukan mobilitas keluar, pi kerja, pi kantor, pulang ke rumah, tidak menerapkan protokol kesehatan. Orang tuanya dengan komorbid, tadi beta bilang imun tubuhnya turun, sangat mudah dia tertular dengan COVID tersebut. Jadi bukan dia pika luar lalu terkonfirmasi COVID, tapi didapatkan dari ini. Yang paling berbahaya adalah mereka-mereka yang tanpa gejala. Itu yang OTG, kita waspadai. Karena apa? Dia sehat nih di usia muda, Dan memang yang kasus terbanyak untuk Kota Ambon itu di usia muda, 24 sampai 44 tahun itu yang terbanyak, yang terkonfirmasi positif tanpa gejala. Nah, mereka ini yang disebut dengan OTG, yang mobilitas tinggi, berkeliaran kemana-mana, dan kalau asik lupa dengan protokol kesehatan seperti itu. Nah, itu yang bikin juga angka penularan tinggi. Jadi hal-hal ini yang memang Katong juga harus sampaikan, bahwa masyarakat tahu bahwa mobilitas tinggi itu ada di kelompok usia muda dengan mobilitas yang tinggi. Nah, mereka ini ketika pulang ke rumah, itu yang kelompok-kelompok rentan ini, yang berisiko ini, yang mudah terpapar oleh itu. Lansia, orang dengan komorbid, ibu hamil, bayi balita. Nah, ini mereka-mereka ini yang berisiko terhadap orang-orang tanpa gejala. Oleh karena ini kenapa Katong 3 hadir di sini juga, Katong belum tahu yang ada dalam ruangan ini, yang teman-teman yang jangan ada. Bisa saja positif tapi tanpa gejala. Makanya kita pakai masker terus ini ya. Kita berprinsip siapapun yang kita berhadapan itu adalah OTG. Baik Ibu Kadis. Satu hal penting buat beta soal penularan ini yang tidak kelihatan. Tadi buat pemirsa jelas ya. Artinya kenapa orang tua kita tiba-tiba divonis COVID saat meninggal di rumah sakit. Nah, itu tadi prosesnya tadi seperti itu, karena dia tinggal dengan keluarganya, anak dan cucunya. Mungkin saja anak cucunya itu jadi pembawa sekalipun mereka sehat gitu ya. Nah, menjadi menarik dari lobi Swiss Bell Hotel ini, kita akan dengar penjelasan dari 2 perempuan hebat ini. Ini kan perlu kesadaran masyarakat. Tuh, pers sudah membantu habis-habisan. Cuma persoalannya siapa yang baca? Itu kan sangat tergantung. Sampai tidaknya informasi itu ke masyarakat, minat bacanya seperti apa. Nah, untuk menanggulangi masalah ini, beta ada mau tanya Ibu Kadis dan Ibu Ketua DPRD, sosialisasinya seperti apa di desa-desa kita? Ada 52 desa kelurahan ya? 50 ya desa kelurahan di 5 kecamatan Kota Ambon. Sosialisasinya seperti apa? Mohon maaf kemarin beta pulang kantor. Ini soal pandangan kita juga ya Bu. Satpol PP, polisi, Dishub bikin operasi justisi di depan kantor Ibu Eli. Ya kan? Apakah itu bukan potensi kerumunan massa? Itu satu. Tuh. Kedua, sosialisasi yang sempat beta dengar cuma dikatakan, ayo pakai masker, seng berat pakai masker itu, ringan saja. Apakah itu cukup? Kalau for beta harus ke kampung-kampung ini. Nah, beta sendiri tinggal di Wayame. Jujur saja bukan seng ada, mungkin beta miss atau beta seng lihat sosialisasinya berjalan atau tidak. Ibu Kadis dan Ibu Elit tolong elaborasi, apa sih yang sudah dilakukan? Karena angka COVID kita nggak turun-turun nih. Makasih. Terima kasih Pak John. Dari awal pemerintah mengatakan bahwa dengan kondisi pandemi ini bukan hanya 1-2 orang yang punya tugas untuk menyelesaikan kondisi ini. Seluruh masyarakat diminta untuk berperan
Oleh karena itu kenapa selalu digaung-gaungkan pentahelix. Pentahelix ini sangat penting untuk bagaimana kita berkolaborasi untuk menyelesaikan pandemi ini. Ibu, yang agak berat bahasa itu. Tolong jelaskan pentahelix itu apa? Pentahelix ini ada 5 komponen yang sangat mempengaruhi untuk berperan bersama-sama sehingga bisa mengatasi pandemi ini. Yang pertama adalah pemerintah. Yang kedua adalah swasta. Yang ketiga adalah akademisi. Yang keempat adalah ini media, wartawan dan sebagainya turut berperan. Dan yang kelima adalah masyarakat. Karena ekosistem dari atau ekosentris daripada permasalahan COVID ini ada di komunitas. Jadi ini kelima komponen atau kelima elemen ini harus berkolaborasi sehingga kita bisa memutuskan mata rantai penularan ini. Baik, Ibu. Nah, untuk Satgas pemerintah Kota Ambon sendiri, dari mulai kita membentuk gugus tugas, itu pemerintah Kota Ambon, Ketua Satgas menginstruksikan untuk seluruh desa kelurahan itu dibentuk gustu sampai di tingkat desa kelurahan. Sehingga peranan daripada RT, RW, Raja, kemudian kepala desa ada di situ untuk memantau. Memantau semua kolaborasi yang tadi Beta sudah sampaikan bersama dengan elemen masyarakat lainnya. Sosialisasi sudah dilakukan, itu puskesmas, sosialisasi segala macam. Kami itu belum dari kasus lagi, Pak. Dari bulan Desember yang sudah mulai ada di Wuhan. Itu kami sudah dengan sosialisasi dengan novel. Waktu itu masih novel corona. Kemudian dengan penyakit-penyakit yang mengarah ke pernapasan, itu teman-teman sudah mulai sosialisasi. Mulai dari sekolah-sekolah semua kita sosialisasikan. Sehingga anak-anak juga tahu bagaimana kita bisa melindungi diri dari kondisi seperti itu. Kemudian sudah juga melakukan daring. Daring itu hampir 3.000 lebih waktu itu kita. Mulai dari swasta, kemudian seluruh desa kelurahan, RT dan RW, sampai kita di Marina juga untuk memberikan penguatan kapasitas kepada elemen-elemen yang ada di masyarakat, pentahelix, sehingga dia bisa ke bawah, bisa tersalur apa yang diinginkan itu ke masyarakat. Yang sekarang sampai katong bikin ini adalah pemerintah, khususnya Satgas, sampai sudah PSBB transisi 9. Sekarang ini sampai besok akan berakhir di PSBB transisi yang ke-9. Artinya apa? Betul-betul pemerintah, khususnya Satgas, sangat peduli dengan kondisi itu. Sehingga itu teman-teman, karena masih minimnya protokol kesehatan dilaksanakan, dan sudah ada perwali yang keluar, itu perwali nomor 25, khusus untuk bagaimana protokol kesehatan itu dilakukan. Sehingga teman-teman yang melakukan operasi justisi itu ada dasar. Ya, kata orang Ambon ini kan kalau sio-sio saja pakai masker, mesti dikuatkan dengan punishment, misalnya ada sanksi-sanksi. Jadi sanksi misalnya untuk tidak pakai masker seng 100.000, tapi sebagian besar seng untuk masker. Di sanksi sosial disuruh push up dan sebagainya. Kemudian mobil-mobil itu kurang dari 50% mereka, jadi di dalam mobil angkot hanya isi 7 orang, mobil penumpang sekian, itu yang teman-teman lakukan operasi justisi. Tapi mereka tetap berpatokan di prokes, protokol kesehatan. Jadi mereka artinya begini, tidak menimbulkan kerumunan yang memang berdekatan, tapi mereka ada tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Jarak itu tetap jaga dan masker tetap mereka gunakan. Seperti itu, Pak. Beta mau ke Ibu Eli. Ibu Eli, satu kali beta mau Fritz. Swalayan Fritz di Rijali, ada water tanki di situ. Pertama sabunnya nggak ada, pas beta buka keran airnya saya mengalir. Ini DPRD, beta kira DPRD punya tugas ini pengawasan. Ibu bisa elaborasi sedikit ke pemirsa kita. Kira-kira seperti apa nih? Apakah ini kekurangan dari pemerintah kota? Silakan. Baik Pak John, makasih. Beta kira mungkin dari bulan Maret sampai dengan hari ini, kalau ada kekurangan-kekurangan seperti itu, kira-kira ini katong saya bisa menyalahkan siapa dan siapa. Kadang-kadang dari pemerintah kota sudah menyediakan air full, sabun ada, tetapi 1 jam kemudian katong datang lagi lihat sabun susah yang ada. Air dong su pakai par bacuci lah, par apalah begitu ya. Beta sering seperti itu Pak John. Kadang-kadang tanpa diketahui oleh teman-teman yang lain, beta sering mutar-mutar sendiri. Sampai di pasar ya,
cek lagi itu air. Memang kadang-kadang seng ada, karena ya itu tadi. Dan kalau pasti beta seng dapat lihat seng ada, itu langsung beta telepon. Kadang-kadang kadis, siapa yang bertanggung jawab ini tolong diisi, ya seperti itu. Jadi sehingga beta juga menghimbau kepada masyarakat. Kadang-kadang ada duduk-duduk dekat situ, ingatan dong jaga ini parkatong semua pembaik gitu. Ini sabun disediakan, air disediakan untuk kepentingan cuci tangan. Bukan dong ambil padon cuci dong pemotor, ada dong cuci dong sepeda, ada gitu-gitu. Seperti itu Pak John. Sehingga beta kira hal ini butuh yang tadi itu kerjasama antara semua. Ketika pemerintah menyediakan fasilitasnya dan masyarakat tidak menjaga ini dengan baik, ya percuma. Seperti itu. Dan beta kira hal ini tetap harus menghimbau terus kepada masyarakat. Tidak ada kata bosan dan tidak ada kata ya sudah kalau mau bikin saya, nggak ada seperti itu. Katong ada di pemerintahan bersama-sama dengan ini, tidak ada kata bosan untuk sering-sering menyampaikan itu kepada masyarakat, karena itu tugas dan tanggung jawab kita selaku wakil rakyat. Nah, beta kira mari masyarakat Kota Ambon kita bersama-sama dengan pemerintah, dengan elemen yang lainnya untuk tetap ada dalam protokol kesehatan ini untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Baik. Jadi perasaan memiliki itu makanya masih kurang Pak John. Awal-awal itu ketemu sabun-sabun hilang. Masih bulan-bulan Maret, April yang mulai pasang-pasang itu cari sabun malam ini besok sabun sing ada. Terus di lapangan Merdeka itu orang yang pi jual cuci panci-panci, cuci itu semua di situ. Jadi langsung ditegur. Ini menarik nih Ibu, ini menarik. Beta sing mau paksa orang kerja. Bukan tujuan beta untuk paksa orang kerja. Tadi kan Ibu Kadis katakan, Satgas kan dibentuk sampai di tingkat desa. Apakah tidak ada mereka diminta untuk awasi fasilitas-fasilitas kita itu? Oleh karena itu selalu Satgas itu berperan. Tapi itulah Satgas kan juga Satgas mungkin kurang, masih yang ini kan lebih banyak. Jadi fungsi pemantauan juga masih belum maksimal. Seperti itu Pak John. Kita masih ada satu sesi. Jadi dari ruang lobi Swissbell Hotel ini diskusi akan masih berlangsung, bincang-bincang masih akan berlangsung. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Ketong Tiga ini akan kembali menyapa Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk membahas COVID ini sampai tuntas.